Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Lama ya gak ketemu, kangen ya? Aku kangen sama sahabat-sahabatku. Jadi kali ini Sobat Celoteh mau bercerita tentang salah satu kiriman ceritanya Sobat Celoteh gitu kan. Dan dia mengirimkan ceritanya nih udah beberapa hari lalu sebenarnya, cuman baru sempat dijawab. Jadi buat kalian yang mau berbagi cerita tentang cerita kalian, hidup kalian, atau permasalahan kalian, silakan aja. Siapa tahu ada solusi dan bisa menginspirasi sobat-sobat di luar sana. Silakan diisi di deskripsi di bawah, oke? Jadi sebelumnya mohon maaf, cerita ini tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun, gitu. Karena ini memang cerita asli dari sobatnya celoteh. Jadi ceritanya seperti ini, mungkin agak ada kemiripan ya, mohon maaf kalau seandainya ya namanya kita hidup ya pasti adalah mirip-mirip gitu. Jadi intinya sobat kita ini, dia itu sudah mengalami kegagalan beberapa kali di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan dari cerita yang dia kirim ini sebenarnya pelik banget ya, rumit, pelik, complicated, ada aduh gitu kan. Masa lalunya itu ya bisa dibilang sedikit kelam, tapi alhamdulillah dia mau berubah gitu kan. Cuman dia minta sedikit pencerahan dari celoteh sahabat. Semoga teman-teman juga bisa kasih komentar baiknya seperti apa. Aduh, sedih nih ceritanya soalnya. Jadi beliau nih sudah mengalami kegagalan beberapa kali dalam rumah tangganya, dan beliau ini seorang laki-laki ya. Saat ini beliau tuh bingung gitu kan, karena dalam rumah tangganya yang sekarang ini dia apa ya, bahasanya tuh belum cerai tapi sudah tidak tinggal bersama istrinya gitu. Nah, yang dia bingungkan, dia terus atau dia bubar, karena dia udah mengalami kegagalan berkali-kali gitu kan. Sedangkan ya maunya dilanjut, cuman ya belum ada solusi. Jadi berharap dengan bercerita kepada celoteh sahabat bisa mendapat pencerahan lah. Jadi dari celoteh sahabat itu tidak bisa menyarankan untuk mengambil keputusan A atau B atau C atau D, karena ini kaitannya dengan haram dan halal ya. Udah di video sebelumnya juga udah pernah dibahas bahwa tidak perlu menyarankan hal ini gitu, karena kan memang ada kaitannya dengan hal dan haram itu ya, biar yang bersangkutan mengambil keputusan sendiri. Dan dalam keputusan salah satunya pun ada keterkaitannya dengan bakti kita kepada orang tua atau pada ibu lah khususnya. Jadi eh, sobat celoteh kali ini tidak bisa memberikan jawaban, hanya memberikan pandangan. Semoga bisa diambil keputusan dari pandangan-pandangan yang akan diberikan oleh sahabat. Jadi intinya kan dia bingung ya mau terus atau enggak. Jadi istrinya itu tidak tinggal bersama dia karena uh, istrinya itu harus mengurus kedua orang tuanya yang sakit, entah stroke, entah lumpuh, entah apalah, intinya dirawat lah, harus ekstra perawatannya gitu kan. Jadi istrinya tuh tinggal bersama orang tuanya, dan si cowok ini tinggal dengan orang tuanya juga. Jadi eh, celoteh sahabat itu memberikan masukan seperti ini ya. Untuk
apa ya, untuk keputusannya kepada istri, jika kita sudah menikah ya, sebaik-baiknya suami, seburuk-buruknya suami, ya bagaimanapun keadaan suami, ya istri ya harus nurut sama suaminya, ikut ikut tinggal sama suami. Kalau memang nggak bisa tinggal sama mertua, ya kan pasti nggak enak lah, pasti nggak nyaman ya kita tinggal sama mertua ya. Begitupun juga mertuanya nggak nyaman tinggal bersama menantunya gitu. Pasti kan ada lah ya rasa nggak enak gitu kan. Ada rasa serba salah lah. Jika seperti itu harusnya kan bisa dikomunikasikan. Kalian ambillah kontrak rumah gitu kan. Yang diantaranya, diantara diantara rumah orang tuanya dan rumah mertuanya. Jadi istrinya bisa merawat orang tuanya untuk weekend di waktu libur atau dia nginep beberapa hari, jadi nggak full gitu. Ya istri itu ya harus ikut suami gitu kan, kecuali suaminya rela tinggal di sana gitu kan. Kalau keputusannya nggak ada yang mau mengalah, ya istri yang harus mengalah. Karena apa? Sudah kewajibannya ikut suami. Karena suami itu dia tanggung jawabnya sebenarnya orang tuanya gitu. Kalau istri itu udah lepas sama orang tuanya. Ya, tetapi ada baiknya kalau menjadi suami yang bijak, ya mengizinkan istrinya untuk merawat orang tuanya. Jadi kan win-win solution. Jadi kalau menurut Sobat Celoteh, kalau istri sudah memilih orang tuanya ya berarti nggak ada etikat baik gitu. Kecuali ada, ya udah Mas, gimana kalau aku weekend itu aku nginep di rumah ibu, jadi kan aku bisa ngerawat bapak ibuku kan gitu. Nah si suami juga gitu, dia merasa aku deh belum bisa membayarkan kontrakan buat kita. Jadi dan di rumah mama pun kosong gitu kan. Jadi nggak ada orang lain. Ya udah kita tinggal sama mama aja. Kan bisa sebenarnya sih begitu bisa ya, gitu kan tergantung dari si istri dan si suami ini. Tapi kalau si istrinya udah mengambil keputusan, ah, emangnya siapa yang mau ngerawat orang tuaku? Emang kamu? Kan gitu. Loh, istrinya itu kan juga punya punya ini ya, punya keluarga yang lain. Harusnya mereka bisa kompromi untuk berbagi hari merawat orang tuanya. Kan dirawat dari kecil bareng-bareng ya. Masa orang tua sakit satu orang aja yang ngerawat, yang lainnya nggak sempet gitu kan. Kecuali misalkan gini, ada 4 anak yang dua nggak sempet karena ya udah yang dua sempet tapi duitnya nggak ada. Jadi yang dua ini sibuk cari duit, ya membiayai orang tuanya yang ngerawat yang dua ini yang nggak sempet nyari uang kan gitu. Harusnya bisa dikomunikasikan seperti itu karena memang ini sebelumnya juga sahabat celoteh mendapat cerita kayak gini gitu, cuman beda versi lah gitu kan. Jadi uh, intinya seperti itu. Dan untuk mamahnya ini, orang tua dari si cowok ini kan dia bersikeras untuk ya udah kamu ceraiin aja istri kayak gitu gitu. Ya, ya baiknya kalau orang tua itu ya tidak ikut campur urusan rumah tangga anak. Kalau menasihati oke, tapi untuk menyarankan bercerai, ya setiap ada masalah cerai, setiap nggak seneng sama menantu ya dicerai. Jadi isu nanti anaknya nggak dapat pasangan. Karena apa? Kita nih nanti pasti berpikirannya kan kita akan sampai tua ya. Kalau udah tua itu sama siapa selain sama pasangan? Kan nggak mungkin sama anak. Karena anak itu punya kewajiban sendiri terhadap keluarganya, terhadap keluarga kecilnya yang harus dia nafkahi, yang harus dia lindungi gitu kan. Tanggung jawabnya ya di keluarga kecil dia itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua masih ngerembengin rumah tangganya anak, ya sampai kapanpun anak ya tidak akan bisa berhasil membina rumah tangga. Jadi memberikan saran oke. Jadi
kalau memang ada kriteria khusus untuk menantu atau calon menantu, ya silakan diberitahukan sama anaknya. Jangan sampai anaknya sudah mencintai wanita, tiba-tiba nggak sesuai karena nggak dikomunikasikan. Dan anak juga harus paham kemauan orang tua, gitu kan. Wah, jangan cari yang jauh yang nggak kira-kira nggak mau ikut kita, gitu kan. Ya udah, ya saya rasa kan itu memang jodoh orang bilang bisa. Jodoh kan sudah ditakdirkan, tapi kalau orang tidak memilih, ya memangnya kalian mau rumah tangga terus hanya sebentar-sebentar gitu kan enggak. Kita kan niatnya kan sekali seumur hidup, lama gitu. Karena memang tujuan orang berumah tangga kan umumnya ya ada keturunan, ya kan? Tujuannya ya biar nanti kita ada yang mengurus, ada yang melanjutkan keturunan kita, gitu kan? Ada yang mendoakan kita, gitu kan? Kalau cuman nikah sebentar cerai, nikah sebentar cerai karena nggak cocok. Jadi siapa yang cocok sebenarnya kan gitu. Jadi eh, intinya didiskusikan. Kalau memang si istri itu didatangilah, diajak ngomong pelan-pelan. Dek, ini gimana? Aku tawarkan kita, kita nih begini begini begini. Yang tadi di sobat celoteh ceritakan bahwa itu dikasih jalan keluar bahwa izinkan istrinya untuk merawat orang tuanya. Tapi ya istri juga harus tahu diri gitu kan. Merawat kan nggak sepanjang hari, nggak sepanjang minggu, nggak sepanjang jam, nggak sepanjang tahun. Ada kewajiban dia terhadap suaminya juga. Kan, untuk apa menikah kalau cuman status tapi masing-masing, hidupnya masing-masing. Kalau saya ya, ya, ya sedih lah. Maunya kan kita bersama ya, gitu. Jadi eh itu aja cerita kali ini dari Sobat Celoteh, gitu kan. Nah, eh, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan berkata-kata. Semoga yang mempunyai cerita mendapat satu pencerahan untuk mengambil keputusan mana yang terbaik untuk rumah tangganya, mana yang terbaik untuk orang tuanya, gitu kan. Karena juga harus hati-hati ya kita bicara sama orang tua. Karena orang tua kan hatinya kan lembut ya, apalagi seorang ibu ya. Jadi pelan-pelan gitu kan. Diajak bicara, mah begini, begini, begini. Mah begitu, begitu, begitu. Gitu kan. Jadi orang tua itu merasa dihargai. Dan anak juga kalau menceritakan masalah rumah tangganya ya jangan ke orang tua. Orang yang dianggapnya sudah berhasil lah dalam rumah tangga gitu kan. Karena kalau curhatnya sama orang tua belum tentu dapat solusi kan, tapi malah jadi pikiran orang tuanya karena Allah anakku rek hidupnya tak bahagia ngesake kan gitu. Kasihan ya orang tuanya ya. Kita kan hidup sekali. Jadi intinya bahagia. Kalau hidup sudah nggak bahagia, ya buat apa hidup kan gitu. Jadi harus bahagia. Bahagia itu kan macam-macam caranya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan apapun itu. Mudah-mudahan keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Silakan ditelaah dari cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir mempunyai cerita ya. Sekali lagi ini ceritaku. Mana ceritamu? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.